bells jingle all the way. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria berusia 45 tahun bernama Jason dan calon istrinya bernama Marnie yang sedang memasukkan barang bawaannya ke dalam pesawat. Di mana kala itu Jason mau pergi mengantarkan liburan kedua anak Marnie ke pondok kakeknya yang ada di gunung. Dan saat itu Marnie mengatakan bahwa liburan kali ini Jason harus bisa meluluhkan hati kedua anaknya beserta hati ayah Marnie agar mereka merestui Jason menikahi dirinya. Jason menjawab bahwa Marnie jangan merasa khawatir, yang mana ketika nanti Marnie menyusul, Marnie akan menemukan mereka sudah merestui dirinya untuk menikahi Marnie, terutama ayah Marnie. Setelah lama mengobrol, Marnie pun keluar memanggil kedua anaknya. Hingga tak lama kedua anaknya pun datang. Lalu saat itu Jason pun menarik pesawatnya keluar. Sebelum pergi, Marnie mengatakan bahwa Jason jangan menyia-nyiakan liburan tersebut, sebab ini adalah kesempatan yang bagus bagi Jason untuk mendapatkan persetujuan dari mereka. Sesudah semuanya siap, mereka pun pergi menuju pondok kakeknya. That's Legacy Peak there. Awalnya perjalanan mereka berjalan dengan baik tanpa ada halangan dan rintangan sedikit pun. Namun tanpa disangka tiba-tiba sekawanan burung datang menghantam pesawat mereka, membuat pesawat mereka mengalami kerusakan hingga radionya pun mati. Menyadari bahaya itu, Jason pun terpaksa mendaratkan pesawatnya di gunung tersebut yang jauh kemana-mana. Beruntungnya pendaratan darurat itu berjalan dengan baik sehingga tidak ada salah seorang pun dari mereka yang terluka karena radio pesawatnya rusak. Lalu di sana salah seorang anak Marnie yang bernama Salma pun mengeluarkan handphonenya dengan tujuan mau meminta bantuan ke pangkalan terdekat. Akan tetapi sialnya di sana tidak ada sinyal. Kemudian saat itu Jason pun berusaha memperbaiki pesawatnya agar mereka bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun sialnya usaha Jason tidak berhasil, terlihat di sana pesawatnya malah ngebul, membuat Salma dan adiknya yang bernama Ben merasa kecewa. We're never gonna get home. Disebabkan pesawatnya tidak bisa dipakai lagi, lantas di sana Jason pun mengatakan kepada mereka bahwa esok hari dirinya akan pergi sendirian untuk meminta bantuan ke pos penjaga gunung tersebut yang jauhnya akan memakan waktu 2 hari 2 malam. Mendengar itu Salma pun tidak menyetujuinya karena dirinya dan Ben tidak mau ditinggalkan berdua di tempat tersebut yang kelihatannya sangat menakutkan. Jason menegaskan bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan lain, sebab jika mereka tetap tinggal di tempat itu bersama-sama, pastinya mereka akan sangat lama ditemukan oleh tim penyelamat. Yang mana saat Jason sedang pergi mencari kayu, Salma dan Ben mencoba memeriksa barang-barang milik Jason. Dan di sini Salma menemukan pisau lipat milik Jason. Melihat itu Ben yang tertarik kepada pisau tersebut pun mengambilnya. Tak lama di sana Ben menemukan buku catatan pribadi milik Jason. Mengetahui itu Salma pun menyuruh Ben agar menyimpannya kembali karena itu tidak sopan. Namun Ben tidak menurut dan malah memeriksanya. Sesudah diperiksa di sana Ben menemukan sebuah tulisan bahwa tujuan Jason mau mengantar mereka ke pondok kakeknya itu yakni mau meluluhkan hati mereka agar mereka setuju dirinya menikahi ibunya. Mendengar itu Salma pun membacanya sendiri. Dan benar saja ternyata Jason mau melamar ibunya di pondok kakeknya ketika nanti mereka sudah berkumpul. Mengetahui itu Salma pun langsung mengambil cincin milik Jason yang akan diberikan kepada ibunya. Di mana alasan Salma berani mengambil cincin milik Jason tersebut disebabkan dirinya tidak setuju jika Jason harus melamar ibunya dengan cepat tanpa mengenal dahulu mereka lebih lama. Sepulangnya Jason mencari kayu, Salma pun menunjukkan cincin itu kepada Jason sambil mengatakan apakah Jason akan melamar ibunya di pondok kakeknya. Jason menjawab ya. Lalu saat itu Jason pun meminta kepada Salma agar mengembalikan cincin tersebut karena itu adalah cincin pemberian mendiang ibunya. Akan tetapi Salma menolak sambil mengatakan bahwa dirinya tidak setuju jika Jason melamar ibunya secepat itu, sebab Jason belum lama mengenal mereka. Di sini Salma tidak mengetahui walaupun Jason belum lama mengenal mereka, akan tetapi dirinya benar-benar tulus menyayangi mereka, bukan hanya mencintai ibunya saja. Oke, lanjut. Malamnya Jason pun berdoa kepada Sang Pencipta agar Salma dan Ben percaya bahwa dirinya sangat menyayangi mereka. Bahkan dirinya itu ingin memberikan sesuatu yang berharga yang tidak pernah dimilikinya agar mereka percaya.
Well, I'm not trying to replace anyone. I have to look after Mom. Paginya Jason memutuskan untuk pergi bersama ke pos penjaga itu, karena setelah dipikir Jason merasa khawatir jika harus meninggalkan mereka berdua di tempat tersebut. Tentunya hal itu membuat Salma dan Ben merasa bahagia. Sebelum pergi di sana, Jason memberikan hadiah kepada mereka berdua berupa jaket hangat. Saat itu Ben pun merasa senang, begitu juga dengan Salma. Akan tetapi kala itu Salma tidak langsung memakainya seperti Ben, disebabkan baju yang dipakainya itu sudah cukup menghangatkan tubuhnya dari dinginnya udara di gunung tersebut. Setelah mengemasi semua barang-barangnya, mereka pun pergi menuju pos terdekat untuk meminta bantuan. Dalam perjalanan di sana mereka menemukan bekas pijakan kaki serigala, di mana hal tersebut spontan membuat Salma dan Ben merasa ketakutan. Melihat itu Jason pun menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa itu adalah bekas pijakan kaki anjing. Selain itu di sana Jason juga menghibur mereka dengan tingkahnya yang konyol, menjadikan mereka tertawa dan melupakan bekas pijakan kaki serigala tersebut. Sesampainya di suatu tempat, Jason menemukan rusa sedang berkumpul. Melihat itu Jason pun mengajak mereka berhenti untuk melihatnya. Dad knows how to keep him safe. She knows exactly what to do. Sorenya setibanya di dekat danau, Jason pun memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut, yang mana saat itu Jason menyuruh Salma agar membuat tempat berlindung, sementara dirinya dan Ben akan memancing ikan di danau tersebut untuk makan malam mereka. Sesampainya di danau itu Jason pun membuat lubang. Setelah berhasil membuat lubang, Jason pun langsung memasukkan tali pancingnya ke lubang itu, lalu membantu Salma menyelesaikan tempat berlindung untuk tidur mereka. Selepas selesai membuat tempat berlindung, mereka pun memeriksa tali pancingnya. Dan di sini mereka benar-benar sangat merasa bahagia ketika menemukan pancingnya berhasil mendapatkan ikan. Karena perutnya sudah sangat lapar, lantas saat itu Ben pun memberikan pisau milik Jason kepada Salma dan menyuruhnya membersihkan ikan tersebut. Melihat pisaunya ada di tangan Ben, spontan Jason pun marah kepada Ben, disebabkan Ben sudah berani mengambil barang miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Selepas memarahi Ben, Jason pun pergi ke tempat yang tidak jauh dari mereka sambil membawa ikan tersebut. Bunch of kids. Kemudian di sana Jason pun membersihkan ikan itu. Setelah dibersihkan, Jason pun kembali kepada mereka dan membakarnya. Buying chocolate bars with almonds and It's 10% juice. Malamnya Jason memberitahukan kepada Ben kenapa dirinya marah ketika pisaunya diambil oleh Ben, karena pisau itu adalah hadiah ulang tahun pemberian dari mendiang ayahnya saat dirinya berusia 17 tahun. Mengetahui itu Ben pun meminta maaf disebabkan dirinya sudah berani mengambil pisau tersebut. Sorry I took your knife. Oh, it's okay. Keesokan harinya Jason yang kala itu terbangun lebih dulu, dirinya menemukan ada bekas pijakan kaki serigala di tempat tersebut. Melihat itu Jason pun langsung membersihkannya dengan tujuan agar Salma dan Ben tidak ketakutan. Sesudah Salma dan Ben terbangun, mereka pun meneruskan perjalanan menuju pos terdekat. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di pos tersebut. Ketika melihat posnya sepi, di sini Salma mengatakan kepada Jason bahwa kelihatannya pos itu tidak ada penjaganya. Dan benar saja, tatkala mereka masuk, mereka tidak menemukan ada seorang penjaga pun di pos tersebut. Melihat kenyataan itu, Jason pun merasa kecewa dan hampir tidak mempercayainya. Dikarenakan posnya kosong, tidak ada penjaganya, lantas di sana Jason pun menyuruh Ben dan Salma agar mencari makanan untuk bekal perjalanan mereka. Setelah lama mencari, di sana Jason menemukan 2 kaleng makanan, sementara Ben dirinya tidak menemukan apapun. Sedangkan Salma dirinya menemukan kunci ATV, yakni kendaraan motor beroda 4, yang mana ketika mereka hendak masuk ke tempat menyimpan kendaraan itu, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara lolongan serigala. Tentunya hal itu membuat mereka sangat ketakutan dan langsung masuk ke tempat menyimpan kendaraan tersebut. Setibanya di sana Jason merasa bahagia saat menemukan kendaraan itu masih layak dipakai, dan saking bahagianya di sana Jason sampai memeluk Salma. Lalu saat itu Jason pun memeriksa kendaraan tersebut yang ternyata tidak ada bensinnya. Karena hal itu Jason pun menyuruh Ben agar mencari bensin di tempat tersebut, dan beruntungnya kala itu Ben berhasil menemukannya. Kemudian dirinya pun memberikannya kepada Jason. Setelah diisikan
dan Jason pun mencoba menyalakan kendaraan tersebut. Namun sialnya sesudah dicobanya berulang kali, kendaraan itu tidak juga mau menyala. Melihat itu Ben pun menanyakan kenapa kendaraan itu tidak menyala padahal sudah ada bensinnya. Jason menjawab bahwa karburatornya kotor. Akan tetapi Ben dan Salma jangan merasa khawatir sebab dirinya bisa menangani hal tersebut. Mendengar itu Ben dan Salma pun merasa senang karena jika kendaraan itu bisa dipakai maka mereka tidak perlu mencari bantuan untuk bisa sampai ke pondok kakeknya tersebut. Dimana kala itu Jason pun membersihkan karburator kendaraan tersebut ditemani oleh Ben. Sementara Salma dirinya memasak makanan untuk makan mereka. Setelah makanannya matang, Salma pun memanggil adiknya itu untuk makan. Dan ketika Ben hendak menghampiri Salma, dirinya menemukan ada seekor serigala datang ke tempat tersebut. Melihat itu Ben pun langsung keguruan meminta tolong kepada Salma dan Jason bahwa di sana ada seekor serigala. Mendengar itu Salma pun segera keluar sambil membawa kayu yang menyala. Melihat kakaknya keluar spontan, Ben pun menghampirinya. Kemudian Salma pun membawa adiknya itu masuk. Sesudah melihat Salma dan Ben masuk, Jason pun kembali meneruskan pekerjaannya secepat mungkin. Sedangkan Ben dan Salma yang berada di posisi itu akhirnya mereka nekat keluar untuk menghampiri Jason. Disebabkan di sana kebakaran akibat kecerobohan Salma tadi saat dirinya mengambil api untuk mengusir serigala tersebut. Namun sialnya baru saja Ben dan Salma keluar, serigala itu menghadang mereka. Beruntungnya tak lama Jason datang dan menyuruh mereka naik ke kendaraan tersebut. Kemudian kala itu Ben pun menggas kendaraannya itu sementara Jason dirinya nangkel di belakang. Di tengah perjalanan Salma yang saat itu mengambil alih kemudi kendaraan tersebut dari Ben, dirinya kehilangan kendali hingga membuat Jason dan Ben terjatuh. Sampai akhirnya Salma sendiri jatuh ke sungai. Melihat itu Jason pun langsung menghampiri Salma lalu membawanya ke daratan dan menaruhnya di atas rumput. Kemudian di sana Jason menyuruh Ben mencari kayu untuk membuat turukan agar Salma tidak kedinginan. Tak lama Ben pun datang sambil membawa kayu. Lantas kala itu Jason pun berusaha menyalakan api. Akan tetapi usahanya tidak berhasil karena korek apinya basah. Namun dengan kepandaian Ben, akhirnya api pun menyala. Tentunya hal itu membuat Jason merasa bangga kepada Ben. Malamnya Ben memberanikan diri meminjam pisau kepada Jason untuk membuat tombak. Mendengar itu dengan berat hati Jason pun terpaksa memberikannya. Yang mana tatkala Jason dan Salma sudah tertidur pulas, Ben yang konyol dirinya nekat pergi sendirian menyusuri sungai tersebut dengan tujuan mau mencari makanan untuk kakaknya. Meskipun niatnya baik akan tetapi Ben tidak sadar bahwa perbuatannya itu sangat membahayakan dirinya. 1 jam kemudian selepas Ben pergi, Salma dan Jason pun terbangun. Yang mana di sini mereka berdua pun merasa terkejut ketika menemukan Ben tidak ada bersama mereka. Menyadari itu spontan mereka berdua pun langsung pergi mencari Ben dengan cara mengikuti jejaknya. Ben! Sedangkan Ben orang yang dicarinya kala itu dirinya benar-benar merasa ketakutan disebabkan dirinya tersesat tidak tahu arah jalan pulang ke tempat mereka beristirahat. Kembali ke Salma dan Jason, setelah lama mencari di sana Jason berhasil menemukan jaket Ben dan juga pisaunya. Sementara Ben-nya tidak ada. Menerima kenyataan itu dengan penuh rasa khawatir, Jason mengatakan kepada Salma jika dirinya tidak berhasil menemukan Ben, pastinya saat pulang nanti Marni akan kecewa kepada dirinya sebab dirinya tidak bisa menjaga Ben dengan baik. Mendengar itu Salma yang salah terima pun marah kepada Jason karena dirinya mengira bahwa Jason peduli kepada Ben itu tidak tulus melainkan karena ingin menikahi ibu mereka. Dan saking marahnya di sini Salma sampai tega berani membuang cincin milik Jason. Melihat itu Jason yang benar-benar tulus menyayangi mereka pun tidak marah kepada Salma. Kemudian dirinya mengajak Salma kembali mencari Ben. Sesampainya di suatu tempat, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara Ben meminta tolong. Mendengar itu spontan mereka pun curing hak dan langsung bergegas pergi menuju tempat dari mana suara Ben berasal. Setibanya di sana mereka menemukan Ben sedang duduk dalam keadaan kedinginan. Melihat keadaan Ben semacam itu, di sini Salma pun langsung memeluknya sambil menangis. Dikarenakan jika kembali ke tempat yang semula mereka beristirahat jaraknya lumayan jauh, akhirnya malam itu mereka pun memutuskan beristirahat di
tempat tersebut. Sebelum tidur di sana, Ben mengatakan kepada Jason bahwa ayah mereka meninggal itu ketika usia dirinya masih 8 tahun, sedangkan Salma kala itu masih berumur 12 tahun. Mendengar itu, Jason pun merasa terharu dan langsung mendekati mereka. Really good dad. Jason, a good dad does what he can. All right, close your eyes. Keesokan harinya sebelum berangkat, Salma memberikan kejutan kepada Jason dengan mengembalikan cincin miliknya. Tentunya hal itu membuat Jason merasa bahagia dan langsung memeluk Salma. Setelah memeluk Salma di sini, Jason yang baru sadar pun menanyakan kepada Salma, kenapa cincin itu masih ada di tangan Salma, padahal tadi malam dirinya melihat jelas bahwa Salma membuang cincinnya itu ke sungai. Salma menjawab bahwa tadi malam dirinya hanya membuang kotaknya saja untuk menguji ketulusan hati Jason, sedangkan cincinnya dirinya simpan di sakunya. Selepas mengatakan hal itu, Salma pun memberikan sarapan kepada mereka berupa buah apel. Karena sudah sangat lapar, mereka pun langsung memakannya meskipun rasanya asam. Thank you. Dan tatkala mereka sedang mengobrol, tanpa disangka tiba-tiba ada seekor anjing datang menghampiri mereka, yang ternyata itu adalah Jonah, anjing milik kakek Ben dan Salma. Mengetahui itu, Jason mengatakan jika demikian berarti sekarang mereka sudah tidak jauh lagi dari pondok kakek Ben. Usai Jason mengatakan hal itu, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara lolongan serigala. Mendengar itu di sini mereka pun menjadi sadar, ternyata diam-diam mereka diikuti oleh serigala. Menyadari bahaya itu, mereka pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Di mana tatkala mereka sedang melewati jembatan yang terbuat dari pohon tumbang, di sini Ben yang gemetar terpleset. Beruntungnya saat itu Jason keburu menariknya sampai akhirnya Ben pun selamat. Setelah berhasil melewati jembatan tersebut, tiba-tiba Jonah pergi berlari meninggalkan mereka. Melihat itu spontan mereka pun mengejarnya. Akan tetapi sialnya mereka tidak berhasil menyusulnya. Karena hal itu akhirnya Jason pun mengajak Ben dan Salma untuk memotong jalan dengan menaiki bukit yang ada di depan mereka. Sesampainya di bukit itu, mereka pun langsung berusaha naik dengan sekuat tenaga hingga mereka pun berhasil menaiki bukit tersebut. Selepas menaiki bukit tersebut, mereka pun meneruskan perjalanan. Setibanya di suatu tempat di sana, Jason berhenti dan membuat jebakan untuk menghadang serigala-serigala yang terus mengikuti mereka. Kemudian menyuruh Ben dan Salma agar pergi meninggalkannya sendirian di tempat tersebut. Namun di sini Salma dan Ben menolak. Karena hal itu akhirnya Jason pun tidak bisa melarang mereka, lalu mengajaknya bersembunyi di balik batu. Dan tak lama serigala-serigala itu datang ke tempat tersebut. Kemudian saat itu Ben pun keluar memancing serigala-serigala tersebut agar mendekati mereka. Dan usaha Ben pun tidak sia-sia. Terlihat di sana salah satu serigala itu mendekati mereka. Di mana ketika serigala itu hampir dekat, dengan cepat mereka menarik tali jebakannya hingga akhirnya serigala itu pun mati ketinihan batu. Sedangkan serigala yang satunya lagi, Jason menghadapinya langsung dengan berbekalkan pisau kecil di tangannya. Meskipun pada awalnya sempat kewalahan, namun akhirnya Jason berhasil menusukkan pisaunya itu ke serigala tersebut hingga dia mundur. Yang mana tatkala Jason bangkit, tanpa disangka tiba-tiba Jonah dan kakek Ben datang. Lalu saat itu kakek Ben yang bernama Dodi pun melemparkan senjata ke arahnya, sehingga Jason pun bisa membunuh serigala itu dengan cepat. Oh, ternyata tadi si Jonah pergi itu mau memberitahukan kedatangan mereka kepada Bah Dodi yang kala itu sedang berburu. Oke, lanjut. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka pun beristirahat dahulu di sebuah bukit. Lalu di sana Bah Dodi memberitahukan kepada Jason bahwa Marni sering menceritakan tentang Jason kepada dirinya. Yang mana Marni mengatakan bahwa Jason ini adalah orang baik yang sangat menyayangi dirinya dan juga kedua anaknya. Akan tetapi kala itu dirinya belum percaya sepenuhnya kepada perkataan Marni tersebut, dikarenakan dirinya belum pernah melihat Jason yang sebenarnya. Namun kini dirinya percaya disebabkan dirinya sudah melihat langsung bahwa Jason benar-benar orang baik yang sangat menyayangi kedua cucunya. Bahkan Jason rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi mereka. Karena hal itu, sekarang dirinya menyetujui Jason menikahi anaknya. Get those kids and head on home.
Ketika hendak kembali melanjutkan perjalanan ke pondok kakeknya di sana, Jason memberikan pisau kesayangannya kepada Ben. Tentunya hal itu membuat Ben yang sudah sangat menyukai pisau tersebut pun merasa senang dan langsung memeluk Jason. Usai memeluk Ben, Jason mengatakan kepada Salma bahwa dirinya tidak marah kepada Salma yang tidak langsung mempercayai ketulusan dirinya, di mana hal itu menandakan bahwa Salma orangnya sangat berhati-hati. Mendengar itu, Salma yang sekarang sudah mempercayai Jason pun langsung memeluknya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pondok kakeknya. Alright, come on kids, let's get a move on. I don't know. Menjelang malam tiba, akhirnya mereka pun sampai di pondok kakeknya, yang mana kebetulan kala itu Marni juga baru sampai di sana. Melihat itu spontan, Salma pun menyuruh calon ayahnya tersebut agar langsung melamar ibunya. Setelah dilamar, Marni yang sudah sangat mencintai Jason pun menerimanya. Kemudian mereka pun melakukan empludan di pondok tersebut sampai pagi. Tamat ending yang sangat mengemplutkan. Dan bagaimana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya filmnya wah bagus sekali kalau ditonton bersama keluarga, karena memang family sekali. Selain survivalnya, drama family adventure lah, pokoknya seperti itu. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.